Joko Kendil adalah seorang musafir yang muncul di zaman milenial ini. Beliau adalah seorang Salam satu anugerah, kembali lagi bersama channelnya Hatim Maulana Arsya, yang dimana pada malam ini kami ingin berbincang seputar Joko Kendil, yang dimana member-member di Instagram mendm kami bahwasannya bertanya tentang Joko Kendil. Marilah kita bertanya pada Bang Hatim, apakah filosofi tentang Joko Kendil ini. Mungkin dari Bang Hatim bisa menjelaskan sedikit tentang Joko Kendil ini sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan yang banyak nge-DM di member-member kita. Baik. Salam satu anugerah, teman-teman dimanapun berada, kembali di channel Hatim Maulana Arsya, kali ini ditemani oleh Aira Tilabuan. Nah, membahas mengenai Joko Kendil ini sangat unik ya, karena memang banyak kali yang bertanya-tanya dan memang sangat viral ya. Ya, filosofi Joko Kendil itu satu, karena beliau itu viral. Beliau adalah seorang musafir dari tanah Jawa atau tanah Jawi ya. Dan beliau itu selalu menggunakan nuansa Nusantara dari pakaiannya, dari busananya, dari gayanya. Bahkan yang paling unik yang membuat ia viral itu yaitu beliau itu suka lari-lari kecil yang konon kayak nunggang macan putih. Ini kayak kencang sekilap gitu dia lari Ya, kan? nanti kita kupas kalau memang ada pertanyaan itu gitu kan. Dan mungkin filosofinya sih itu aja karena viral. Dan beliau musafir, beliau ziarah ke makam-makam para waliullah dan beliau viral gitu. Itu aja sih, nggak ada yang hal-hal yang lebih mendalam menurut saya. Saya kembalikan kepada Aira, nih gimana pertanyaannya dari medsos official kita ya. Nah, coba Ada boleh beberapa, dibacain. pertanyaan Bella ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf miknya copot karena maklum karena sederhana banget ya. Tapi sebelumnya Aira bertanya dulu pada Hatim, ini mengenai Joko Kendil ini menurut Bang Hatimnya apakah benar ada? Apakah itu cuman sebagai enggak Orangnya. Iya, soalnya kan ada. ibaratnya masih banyak ngebingungkan juga sumpah. Jadi langsung aja lah ya, Bang Hatim, mungkin saya bacakan pertanyaan dari teman-teman yang nge-DM di Instagram official kami, yaitu pertanyaan yang pertama. Selamat malam. Sebelumnya Bang Hatim, ini saya dari Yanto. Waktu kopdar di Semarang, Jawa Tengah, dari Yanto. Iya, dari Yanto. Sebelumnya begini Bang, saya masih ambigu mengenai kebenaran Joko Kendil. Yang kata orang-orang Joko Kendil ini menunggangi gitu macan putih. Menurut Bang Hatim apakah itu benar? Oh, berarti Yanto ini, oh iya, kenal teman saya waktu di Semarang itu. Ya, Yanto, mohon maaf ya kalau nelpon juga sering cuman nggak terangkat. Mohon maaf karena sibuk juga ini ngonten dan banyak juga kopdar dari teman-teman yang lain. Bukannya sombong atau gimana ya? Soalnya bertanya, Apakah benar Joko Kendil itu nunggangi macan putih gitu? macan putih. Menurut bukan pemikiran sih. Menurut apa yang saya lihat, sebenarnya Joko Kendil ini tidak pernah menunggangi macan putih. Tidak pernah. Menurut saya, menurut pandangan dan penglihatan saya, dan mohon maaf kalau saya salah. Kalau orang-orang praktisi spiritual, paranormal dan indigo yang melihat Joko Kendil itu menunggangi, ya itu hak mereka. Tapi ini penglihatan saya dan menurut keyakinan saya bahwa Joko Kendil tidak pernah menunggangi macan putih. Tidak pernah. Hanya saja Joko Kendil itu kan udah saya jelaskan tadi, larinya kan lari-lari kecil gitu yang membuat unik. Seolah-olah itu ada yang menunggangi, enggak. Sebenarnya Joko Kendil itu memang keunikannya yaitu karakternya itu ya lari-lari kecil, salah satunya itu. Padahal bukan menunggangi macan putih. Nggak pernah ada Joko Kendil itu nunggangi macan putih. Dan menurut saya sih nggak ada orang yang punya hodam atau jin yang mendampinginya macan putih misalnya sosoknya. Terus
orang itu menunggangi hodamnya, nggak ada. Ini bukan film film ini memang dunia nyata yang orang-orang selalu berlebihan gitu kan. Nah itu saja menurut saya kesimpulannya tidak pernah menunggangi macan putih Joko Kendil itu. Baiklah, sebelumnya maaf Pak yang nge-DM terlalu banyak. Mungkin salah satunya akan dipilih aja pertanyaannya dari beberapa yang banyak nge-DM untuk mempersingkat waktu juga. Nah ini Bang Hatim, pertanyaan kedua. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Najwa yang berasal dari Danau Maninjau. Danau Maninjau yaitu Sumbar, Kabupaten Tanah Datar. Itu wisata ya? Lebih tepatnya enggak, nama daerahnya tuh Bang, Danau Maninjau, bukan wisata ya. Terus di sini dia bertanya, Bang Hatim, apakah benar Joko Kendil itu seorang wali? Jadi menurut Bang Hatim seperti apa? Jadi yang nanya siapa tadi? Yang bertanya ini yaitu Najwa. Najwa dari Sumatera Barat ya. Pertanyaannya, apakah Joko Kendil ini seorang wali? Seorang wali. Ya, wali itu ada dua sebenarnya. Wali anak dan bener wali-wali yang sesungguhnya gitu. Ya, kembali ke Pertanyaannya ini, apakah Joko Kendil itu seorang wali, Bang Hatim? Jadi ya gitu? kembali ke pembahasan ya. Mohon maaf, ini intermezzo aja. Mungkin yang dimaksud itu seorang aulia ya, wali Allah kan. Kalau berbicara mengenai sosok Joko Kendil itu seorang wali atau tidak, maka ada suatu monolog yang menyampaikan ataupun suatu risalah daripada kiai-kiai alim ulama bahwasanya seorang wali akan diketahui juga oleh wali. Artinya kita sebagai manusia biasa tidak bisa menilai dan mendikte seseorang itu seorang wali atau tidak gitu loh. Jadi pertanyaannya itu sebenarnya nggak ada pertanyaan gitu kan, karena kita manusia biasa bukan wali. Kami ya, saya Hatim, Aira, kita bukan wali, kita bukan seorang aulia, kita orang biasa yang tak luput dari dosa, kesalahan, kehilapan dan penuh hal-hal yang membuat mungkin menyalahkan agama dan sebagainya ya, menyalahi agama maksudnya. Jadi kami tidak bisa menjawab Joko Kendil itu wali atau bukan. Bukan berarti kami ini tidak mampu menjawab, tapi ya yang mengetahui seseorang itu wali atau tidak ya wali sendiri gitu, wali-wali yang lain yang mampu menilai itu, bukan kita. Jangankan kita menilai seseorang itu baik Joko Kendil dan yang lainnya seorang wali atau tidak, kita menilai orang lain saja baik atau buruk kita tidak bisa gitu kan, karena bukan kapasitas kita sebagai manusia biasa untuk menilai dan mendikte kebaikan seseorang dan keburukan seseorang gitu. Karena kita bukan Tuhan untuk orang lain, tapi kita adalah seorang hamba yang menuhankan Tuhan itu sendiri gitu loh. Kalau zaman sekarang kan banyak nih Tuhan untuk orang lain kan, banyak menjadi Tuhan-Tuhan. Jadi di dunia ini termasuk di Indonesia ya banyak Tuhan-Tuhan sebenarnya. Oke, itu saja dari saya. Nah ini juga ada pertanyaan yang ketiga, mungkin yang pertanyaan yang terakhir Bang Hatim. Nah pertanyaan ketiga ini, Assalamualaikum, nama saya Adam dari Provinsi Riau. Adam dari Provinsi Riau, tepatnya di Kecamatan Tampan. Di mana? Kecamatan Tampan ini, posisi Kecamatan Tampan ini ya tepatnya ya berada di daerah Panam. Ini di mana? Ini di Panam, Oh, Bang. di Tampan. Aduh, Bang Hatim ini kucak juga ya. Nah, pertanyaan dari Adam ini, Bang, saya ingin bertanya, apakah benar Joko Kendil itu punya teman macan putih? Dan kata saudara saya yang indigo, katanya macan putih itu berasal dari kerajaan Nusantara. Nah, apakah itu benar, Bang Hatim? Coba Bang Hatim jelaskan. Ini sedikit berat, Aira. Apa gitu? Ya begini Ani, saya Roma. Enggak, kembali ke pembahasan. Begini saudara saya Bang Adam. Ini pertanyaannya. Ini dia udah konfirmasi sama temennya yang indigo gitu kan, indigonya ini katanya tuh macan putih itu berasal dari Nusantara, di kerajaan Nusantara. Otomatis udah diterawang sama saudara dia yang indigo. Jadi menurut Bang Hatim sendiri nih, apakah benar ataukah
bukan kerajaan Nusantara atau kerajaan lainnya. Oh iya ya, paham. Ya, ini berbicara mengenai kerajaan, tentu kita harus membatasi beberapa hal yang tidak perlu kita bahas secara publik. Karena mengenai kerajaan Nusantara itu ada hal-hal yang tidak boleh untuk diungkap, untuk dibahas secara publik dan menjadi konsumsi umum. Artinya tidak sembarang dalam membahas kerajaan Nusantara. Nah, mengenai pembahasan pertanyaan daripada Bang Adam tentang katanya temannya indigo dan sebagainya, ya gua nggak peduli gitu mau indigo mau enggak. Yang penting ya menurut penglihatan gua atau penglihatan saya, Mungkin saudaranya yang indigo tuh udah melihat gitu kan Bang Atim. Jadi kalau kita yang nggak, ibaratnya nggak punya insting yang kuat, kayak ibaratnya bukan indigo, apakah menurut abang itu benar? ya sebenarnya juga nih sebagai saya orang nggak orang indigo soalnya. iya, soalnya memang kita bukan orang indigo, dan sebenarnya pembahasan indigo dan penglihatan indigo itu sudah kita kupas di konten-konten sebelumnya. Mungkin teman-teman dimanapun berada boleh membuka lagi lembaran-lembaran konten di channel Hati Maulana Arsa mengenai tentang indigo. Udah gua jelaskan sih panjang lebar mengenai indera keenam, gimana mata batin, gimana indigo itu gimana. Nah, berbicara konteks apakah benar Joko Kendil itu diikuti oleh macan putih, ya saya meyakini menurut penglihatan saya ya benar adanya. Dan memang benar Joko Kendil itu ada hodamnya, hodam macan putih. Nah, sebenarnya bukan saudara Bang Adam aja yang meyakini bahwa Joko Kendil itu diikuti macan putih dari kerajaan. Semua orang yang menurut praktisi-praktisi senior juga mengatakan ya berasal dari kerajaan harimau putihnya Joko Kendil. Tapi harus perlu digarisbawahi ya teman-teman dimanapun berada, kerajaan seperti kerajaan apa? Apakah kerajaan manusia atau kerajaan gaib bangsa jin? Jadi sebenarnya harimau putih itu yang mengikuti Joko Kendil itu berasal dari kerajaan jin, kerajaan biasa, bukan kerajaan Nusantara. Ya memang benar kerajaan Nusantara tapi dari bangsa jin, bukan kerajaan seperti Majapahit, Demak, Tarumanegara, Salakan Negara, Pajajaran dan kerajaan-kerajaan Kutai, kerajaan-kerajaan lain ya yang di zaman dulu. Bukan kerajaan seperti itu, tapi ini kerajaan biasa bangsa jin, dan menurut saya sih itu hal yang biasa. Kalau orang diikuti hodam harimau putih itu biasa, ya jin yang berbentuk wujud harimau putih, ya menurut saya biasa aja gitu loh. Cuman kadang orang-orang terlalu berlebihan sehingga euforia dalam hal-hal keviralan mengenai Joko Kendil itu gitu. Jadi seolah-olah ya Joko Kendil ini memang wah, ya sebenarnya bukan merendahkan, memang wah juga, beliau itu orang baik, orang yang tulus, dan kita harus mengakui ya, semua orang yang teman-teman dimanapun berada juga, baik saya dan juga Aira harus mengakui bahwa Joko Kendil lebih baik daripada kita. Kenapa? Joko Kendil itu ziarah jalan kaki kita nggak sanggup, jangankan ziarah, kita mendoakan wali aja mungkin lupa ya setiap sholat dan sebagainya. Nah ini Joko Kendil itu memang luar biasa. Nah itu yang menurut saya ya Joko Kendil itu sangat luar biasa. Nah itu saja sih kalau dari saya. Mohon maaf ya yang DM banyak banget, kita ngambil beberapa sampel aja ya. Cuman bukan berarti nggak balas, tetap kita balas, semua kita balas, tapi nggak bisa kita upload satu persatu. Mungkin di lain waktu kalau udah ada luang waktu, soalnya lagi sibuk kita ya, ada kegiatan lain juga di dunia nyata. Mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin boleh kalau Aira mau menambahkan atau menutup silahkan, saya serahkan lagi nih. Mau menambahkan boleh pandangannya mengenai Joko Kendil gitu. Nah, baiklah, makasih sama atas penjelasan oleh Bang Hatim. Nah dari ketiga pertanyaan member-member ini, wah pertanyaannya cukup bau juga ya. Dan pertanyaan lain akan kami tetap jawab. Maaf sebelumnya karena waktu juga mempersingkat, kami ada urusan juga. Baiklah, kalau menurut ya. Iya, iya kita lagi di Zian Cafe dan kebetulan di sini orang lagi kopdar tentang bola, jadi agak berisik sedikit ya Bang ya. Mohon maaf lah ya. Kalau menurut dari Aira, Joko Kendil ini Aira salut yang dimana Joko Kendil ini ya seorang yang tangguh, yang memiliki percaya besar, nggak pernah ngeluh dia. Kayak ibaratnya tuh Bang Hatim, kayak misalnya kita mau pergi aja kita udah males jalan kaki, apalagi naik kendaraan ya guys. Apalagi ziarah,
Nah, dia seorang yang tangguh, berjalan dengan berjalan kaki sejauh-jauh mungkin, dia akan tetap kuat. Mungkin menurut Aira itu aja sih Bang Hatim, soalnya nggak terlalu mendalami kayak Abang Hatim juga sih. Mungkin sekian dari Abang Hatim aja panggilnya. Udah kebiasaan, jadi karena member-membernya bilang Bang Hatim, jadi ikutan Aira manggil Bang Hatim, jadi kebawa gitu. Nah, sebelumnya maaf kalau memang ada yang salah atau keliru atau menyinggung ya pihak-pihak tertentu ya, kami mohon dimaafkan lah ya, karena ini cuma